Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, bertemu dan berkumpulnya kita pada malam yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah akhir zaman, huru-hara yang menimpa umatnya dari kitab Sahihul Bukhari. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Jamaah dimuliakan Allah, kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini Allah anugerahkan untuk kita semua, di mana beliau bersabda, wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala kita akan membaca bab yang ke-7 dari Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Kata penulis, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Bab tentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengangkat senjata atas kami maka dia bukan dari golongan kami. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang beliau sebutkan di atas. Yang pertama hadis yang kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik qala an Nafi' قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata atas kami maka ia bukan dari golongan kami. Hadis kedua sama maknanya namun dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa yang membawa atau mengangkat senjata atas kami, maka bukan dari golongan kami. Hadis ketiga yang beliau sebutkan adalah haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq qala an Ma'mar qala an Hammam annahu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yushiru ahadukum ala akhihi bisilahi fa innahu la yadri. La'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Janganlah salah satu di antara kalian mengisyaratkan senjatanya, apakah itu pisau, pedang, tombak, senjata, kepada saudaranya muslim. Walaupun dengan tujuan bercanda. Seperti ini candaan sebagian para pemuda hari ini. Candaan-candaan yang apabila lost control maka sangatlah fatal. Nah. Fa'innahu la yadri. Karena ketika dia mengisyaratkan senjatanya kepada saudaranya, dia tidak tahu. Bisa jadi syaitan akan memainkan tangannya. Akhirnya saudaranya tersebut mati terbunuh di tangannya. Maka sungguh dia akan terjerumus ke dalam lubang dari api neraka. Karena telah menjadi sebab matinya seorang muslim di tangannya. Hadis yang keempat adalah qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan annahu qala qultu li Amr ya Aba Muhammad سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. Dari Abu Muhammad berkata, wahai Jabir bin Abdullah, pernahkah engkau, dari Amr berkata kepada Abu Muhammad, pernahkah engkau mendengar sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa pernah suatu ketika seorang laki-laki lewat di Masjid Nabawi dengan pedangnya yang terbuka sarungnya, yang terbuka terlepas dari sarungnya. Melihatnya, maka Nabi SAW mengatakan, amsik bini salihah, tutup ujung pedangmu itu agar tidak mengenai seorang muslim atau tidak menjadi sebab hilangnya keamanan di hati seorang muslim. Nah, hadis yang kelima adalah hadis qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid qala an Amr wa ibn Dinar qala an Jabir, juga dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha. Pernah suatu ketika Nabi seorang laki-laki lewat di dalam masjid dengan anak-anak panah mereka yang terbuka ujungnya. Afwan, tadi anak panah ya, bisihamin. Melihat anak-anak panah yang mereka bawa dalam keadaan ujungnya terbuka, bagian yang luncing tersebut, fa umira an ya'khudha binusuliha wa la yakhdishu muslima. Maka Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk menutup ujung anak panah mereka tersebut agar tidak mengenai seorang muslim. Hadis yang keenam, dan ini hadis yang terakhir dari bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin al-Ala. Qala haddatsana Abu Usamah. Qala an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabl falyumsik ala nisaliha aw qala falyaqbid bi kaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha syai'. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid atau pasar kami, masuk masyarakat, dan dia membawa anak panah atau senjata yang lainnya, maka hendaknya dia tutup bagian ujungnya tersebut. Dia tutup dengan telapak tangannya ataukah dengan yang lainnya agar tidak mengenai seorang muslim.
Baik, jamaah dimulakan Allah. 6 hadis ini beliau sebutkan di dalam Kitabul Fitan. Di dalam kitab yang membahas tentang fitnah akhir zaman. Dan telah kita bahas di awal kitab ini bahwasanya kalimat fitnah yang jamaknya adalah al-fitan di dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada 11 atau 12 artinya, maknanya, ya kan? Di antaranya adalah al-qatl, terjadinya pembunuhan di antara manusia dan khususnya di sesama muslim. Itu di antara fitnah akhir zaman. Maka beliau sebutkan hadis-hadis ini di dalam Kitabul Fitan untuk memperingatkan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap nyawa seorang muslim. Agar kita berhati-hati dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak hanya dapat menghilangkan nyawa seorang muslim, tetapi dapat menghilangkan ketentraman bermasyarakat, dapat menghilangkan keamanan dan ketentraman dari hati seorang muslim. Sehingga Nabi SAW mengancam orang yang mengarahkan senjatanya kepada saudaranya walaupun tidak berniat membunuh, niat bercanda. Ya. Seperti di sebagian tempat mereka latihan nembak dan saling membanggakan antara satu sama yang lainnya, kayak di Yaman itu di hari-hari tertentu. Sebagian anak muda kumpul dengan AK-47 yang mereka miliki karena negara membebaskan. Ya, maka salah satu di antara mereka ngambil botol, taruh di kepalanya. Kemudian kawannya dari jauh nembak. Ya, ada aja kasusnya lewat. Ya. Setelah itu akhirnya ribut antara kabilah, menjadi sebab perang antara kabilah mereka. Atau yang disebut oleh para ulama masuk ke dalam hal ini juga adalah sebagian anak muda hari ini. Dia bawa sepeda motor atau mobil dengan speed yang tinggi, begitu sudah dekat dengan teman-temannya langsung dia tekan rem. Niatnya bercanda, kalau remnya belum gimana? Sering dilakukan oleh sebagian anak muda. Tahu teman-temannya lagi pada duduk di sana, sengaja dia ngebut sepeda motor, candain mereka. Dengan niat begitu sudah dekat dan hampir nabrak mereka baru dia ngerem. Kalau remnya belum, fatal. Dan perbuatannya tersebut dapat meneror. Ya. Karena kalimat teror itu tidak hanya dengan bom bunuh diri. Seorang menakut-nakuti seorang muslim itu sudah dikatakan teroris dalam bahasa Islam. Nah, ra'ab. Nabi juga mengancam, bukan dari golonganku orang yang menyebabkan seorang muslim menjadi takut hidupnya, menjadi enggak tenang, menjadi enggak tentram. Nah, kata para ulama, apabila ini ancaman Nabi SAW kepada orang yang membuat seorang muslim menjadi takut, menjadi terkejut karena dia mengarahkan senjatanya kepadanya walaupun bukan untuk membunuhnya, lalu bagaimana dengan orang yang membunuhnya? Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama mengatakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sengaja memasukkan bab ini ke dalam pembahasan Kitabul Fitan, fitnah akhir zaman, huru hara yang menimpa umat Nabi SAW, karena seringkali ketika fitnah terjadi, darah itu menjadi murah. Nyawa manusia secara umum dan khususnya muslim yang begitu mahal, seakan-akan tidak ada harganya. Terjadi tawuran, hilangnya nyawa karena tawuran antara sekolah dengan sekolah yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Terkadang demi kepentingan politik, ribuan nyawa dilenyapkan. Ya. Terkadang demi suatu karir, sebagian orang melakukan berbagai konspirasi, berbagai jebakan-jebakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia agar ada kasus yang dia tangani, kemudian karirnya naik dengan menangani kasus-kasus tersebut. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa di antara fitnah di akhir zaman, seperti yang kita ketahui adalah mudahnya terjadi pembunuhan, sebagaimana dalam hadis yang beliau bahas di awal kitab ini dulu. Ketika Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak terjadi al-haraj. Banyak terjadi pembunuhan di antara manusia dan khususnya di antara kaum muslimin.
Maka beliau ingatkan kita dengan bab ini agar kita berhati-hati dari yang namanya nyawa. Apalagi nyawa seorang muslim. Karena seringnya ketika fitnah telah terjadi, fitnah demonstrasi, fitnah pemberontakan, dan sebagainya, seringnya nyawa tidak ada harga lagi. Seringnya nyawa tidak ada lagi. Terkadang hanya gara-gara tidak diberikan suatu permintaan yang diminta oleh sebagian kalangan, nyawa seseorang dihilangkan. Bahkan terkadang hanya karena sebatang rokok yang tidak diberikan ketika diminta oleh sebagian orang, maka nyawanya pun dihilangkan. Inilah fitnah kalau sudah terjadi, jemaah. Atau terkadang karena salah informasi, ada orang yang memfitnah dia ini dari ini, langsung diculik, dibunuh, besok sudah mati. Dan seterusnya. Dan ini sudah kita lihat. Bahkan sudah terjadi jauh hari. Ya. Sebelum kita hidup di dunia ini. Setelah Nabi SAW wafat. Terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah. Beliau ditusuk berulang kali. Berlumuran darah di dalam rumahnya. Dan beliau sedang memegang mushaf. Sebagian pelakunya baru selesai melakukan ibadah haji beberapa hari sebelumnya. Mestinya pulang haji menjadi orang saleh, justru pulang haji membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah kalau sudah terjadi. Nah, Ali bin Abi Thalib juga mati di tangan seorang muslim yang bernama Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij. Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya di Kufah. Karena di akhir khilafah beliau berpindah dari Madinah ke Kufah. Karena alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama di dalam sirah. Untuk mengimami salat subuh berjamaah di hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Sebagian ulama sirah mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Juga dibunuh. Nah, bersimbah darah. Antara rumah dan masjid. Dan seterusnya. Baik ya, darah yang tumpah karena unsur ideologi agama yang ekstrem seperti kaum Khawarij dan neo Khawarij yang ada di masa ini, atau terkadang karena unsur dunia, rebutan warisan, seseorang menumpahkan darah saudara kandungnya, rebutan ya, lahan parkir, saling bunuh-bunuhan, ya. Bahkan juga hanya karena saling pelototan ya, mata di antara sebagian manusia, saling bunuh-bunuhan. Saling rebutan kursi di dalam diskotik, bunuh-bunuhan. Karena rebutan seorang wanita, juga bunuh-bunuhan. Tawuran antara sekolah dengan sekolah, menghilangkan nyawa. Tawuran antara satu ormas yang lainnya, nyawa terakan-akan tidak ada harganya. Nah, atau karena kepentingan politik, terkadang ribuan nyawa rela dihilangkan demi kepentingan politik. Atau sebagian orang demi menaikkan karirnya, diciptakan berbagai kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kemudian dia menangani kasus tersebut, kemudian dianggap sukses agar karirnya menjadi bagus. Atau demi memperkayakan dirinya. Dia nggak punya keahlian atau dia tahu seorang pasien ini tidak boleh diambil tindakan operasi misalkan. Nggak boleh sama sekali. Secara SOP misalkan, seandainya benar. Secara SOP nggak boleh. Tapi dia ingat persen di balik operasi tersebut, dia paksa meninggal, dia termasuk dari orang yang membunuh nyawa. Dan akan bertanggung jawab di hari kiamat. Jadi masalah nyawa sangat besar jemaah. Di dalam Islam, bayangkan. Jangankan membunuh, mengarahkan pedang. Bercanda nih. Sehingga membuat seorang muslim jadi terkejut, takut. Nabi katakan, laisa minni, bukan dari umatku. Karena nikmat keamanan di dalam Islam itu sangat benar-benar dijaga jemaah. Dan sangat besar dosa orang-orang yang menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan kita sudah berada di sebuah masa di mana seakan-akan nyawa itu, apalagi nyawa seorang muslim, seakan-akan tidak ada harganya. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93.
Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nggak boleh dia beralasan perintah atasan. Ya. Karena nyawa kita tidak lebih mulia daripada nyawa orang lain. Nggak boleh seorang beralasan demi menyelamatkan nyawanya. Kalau nggak saya bunuh, nanti ditampar, saya dipecat, saya ini. Bahkan kita diancam misalkan sama orang, kalau kamu nggak bunuh dia, saya bunuh. Tetap kita nggak boleh membunuh. Karena nyawa kita tidak lebih mahal daripada nyawa orang lain. Ancaman dari Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, Allah mengutuknya, diusir dari Allah dari rahmatnya. Kira-kira kalau Allah sudah murka dan mengutuknya, siapakah yang akan melindunginya? Makanya jamaah dimuliakan Allah merupakan sunnatullah. Orang yang pernah menumpahkan darah orang lain di dunia ini nggak ada yang bahagia. Silahkan antum buat survei. Silahkan antum buat survei. Orang yang pernah membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Walaupun dia dilindungi. Negara sekalipun melindungi. Buat survei. Tidak ada yang bahagia hidupnya. Selalu terhantui hidupnya. Tidak pernah tenang. Sebagian mereka ada yang takut sama bayangan tubuhnya sendiri. Benar. Rumah tangganya hancur. Dia yang ditakuti dan serem. Tapi sama istrinya sendiri takut. Nah, gak tenang hatinya. Walaupun mungkin terlihat dia gagah dan sebagainya. Dia sendiri tidak bisa mengingkari hal itu. Bagaimana bisa tenang hidupnya kalau Allah mengutuknya? Seseorang yang dikutuk oleh Allah, mungkinkah bisa bahagia hidupnya jamaah? Yang mengutuk dia penciptanya sendiri, pemilik dunia ini. Pemilik mata, pemilik jantung yang menciptakan tangan, kaki, yang memberikan otak kepadanya, memberikan nafas, oksigen. Rabbul Alamin mengatakan wa la'ana, telah murka kepadanya dan telah mengutuknya. Nah, bahkan ada sebagian orang dulu bengis kejam. Di masa-masa tertentu, endingnya tahu jemaah, jadi orang gila sebagian mereka. Sebagian mereka jadi orang gila. Terkena gangguan jiwa. Sebagian mereka tidak pernah bisa tidur di malam hari. Bawaannya takut saja. Bahkan dengan bayangannya sendiri, dia takut. Akhirnya dia harus selalu mengkonsumsi obat-obat penenang. Sampai-sampai dia terikat dengan obat itu. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mengkonsumsi obat dari pihak medis. Sebagai penenang. Enak hidup begitu jemaah. Ini di dunia. Apalagi di akhirat. Di akhirat neraka tempatnya. Khalidan fiha, kata Allah. Dia kekal di dalamnya. Kekal di sini kalau dia menghalalkan berarti kekal selama-lamanya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan membatalkan Islam. Tetapi kalau dia tidak menghalalkannya tetap menganggap itu sebuah maksiat. Maka maksud kekal di sini adalah tulul mukth. Saking lamanya dia di dalam neraka sehingga Allah ibaratkan kekal. Atau jawaban yang kedua. Kata para ulama ini sebagai ancaman. Nas ancaman. Berbeda dengan nas janji. Kalau janji Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Kalau ancaman bisa jadi Allah laksanakan, bisa jadi tidak sesuai dengan kehendaknya di hari kiamat nanti. Dan di neraka jamaah paling pendeknya satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia. Sementara azab yang paling ringan di dalam neraka Allah Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah
la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh fayadhunnu annahu ashadduhum 'adaba wa huwa ahwanuhum 'adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, dan tidak ada yang lebih ringan darinya, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak ada siksaan yang lebih ringan dari ini di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Panasnya api dunia, kalau kaki yang dibakar, tidak sampai membuat otak ikut terbakar, meleleh. Apalagi sekadar meletakkan bara api di bawah kaki, belum membakarnya. Berbeda dengan neraka Allah. Hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otaknya bisa meleleh dan mendidih. Nah, orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, Allah katakan balasannya jahannam. Dia khalid dan kekal di dalam. Yang kedua kata Allah, ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Silahkan orang bisa membelanya. Dia bisa menyewa, membayar 1000 pengacara terhebat di dunia. Sehingga dia yang semestinya ditersangkakan justru dibebaskan. Di manusia boleh. Tapi kemurkaan Allah tetap menyertainya. Walaupun dia bersembunyi di dalam lubang biawak sekalipun. Wala'anah. Yang ketiga, Allah mengutuk dia. Mungkinkah bahagia orang yang sudah dikutuk oleh Allah, sementara pemilik kebahagiaan itu sendiri telah mengutuknya? Nah, yang keempat, wa'a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Bukan azab kecil. Azab yang paling kecil saja seperti tadi. Lalu bagaimana dengan orang yang mendapatkan azab yang sangat besar? Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, runtuhnya langit, hancurnya dunia, itu lebih mending di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Kemudian beliau pun bersabda, ma atyabaki wa ma a'zama hurmatak. Wahai Ka'bah, betapa harumnya engkau. Dan betapa mulianya engkau. Walladhi nafsi biyadi la hurmatum muslim asyaddu indallahi min hurmatik. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan dan kemuliaanmu, wahai Ka'bah. Bagaimana seandainya kita mendengar ada orang sedang menghancurkan Ka'bah. Dia runtuhkan Ka'bah. Pasti semua orang akan murka kepadanya. Tidak ada yang mau ngasih ampun untuknya, ya kan? Tapi seringkali kita menganggap biasa ada orang yang membunuh orang lain hanya gara-gara rebutan lahan parkir. Hanya tawuran antara sekolah. Hanya dengan alasan perintah atasan. Hanya demi karir. Hanya demi politik. Hanya demi secuil dunia yang dia inginkan. Di balik terbunuhnya orang tersebut. Padahal seorang muslim lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah sekalipun. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, wa la yazalal mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Seseorang mukmin itu masih berada di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Artinya ketika dia sudah menumpahkan darah yang haram, maka dia sudah sempit agamanya. Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yang tidak bisa dihapuskan oleh ibadah-ibadah kebaikannya selain dengan taubat kepada Allah. Di dosa membunuh ini luar biasa, jemaah. Makanya kepada adinda-adinda kami,
Jangan coba-coba ikut aksi-aksi yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Seperti tawuran. Paling anak-anak yang masih duduk di bangku SMA hari ini. Kalau belum ikut tawuran kayaknya kurang gaul deh. Hah? Belum dinamakan anak STM kalau kamu belum tawuran. Ini dadaku, mana dadamu? Ini bukan masalah ini dadaku, mana dadamu. Ini nerakamu, bukan surgamu. Ini masalahnya nyawa. Diancam oleh Allah, kekal neraka. Dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan telah Allah persiapkan adab yang sangat besar untuknya. Ini bukan masalah antum keluar masuk penjara selesai, enggak. Besar sekali masalahnya. Sampai-sampai Nabi mengatakan wala yazalul mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin itu masih di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Kalau darah yang haram sudah dia tumpahkan, agamanya sudah sempit. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti orang yang pernah membunuh, Allah letakkan kepala korban pembunuhannya di tangannya berlumuran darah. Dalam keadaan dia di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun dan tidak disunat. Dan matahari sejarak 1 mil dari kepalanya. Maka kepala korban pembunuhan yang berlumuran darah tersebut berkata, Ya Rabb salhu fima qatalari. Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa dia rela membunuhku. Di dunia silahkan, ya, seorang bisa lari, ya, dari hukum dunia. Dia bisa membayar para pengacara sehingga tidak disentuh hukum. Tetapi kalau sudah dengan Allah, siapa yang bisa lari? Bagaimana kita akan lari dari sang pencipta kita, dari pemilik dunia, pemilik surga dan neraka? Dan seperti yang dikatakan oleh ulama, orang yang pernah membunuh jamaah nggak bakal bahagia hidupnya. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun. Antum boleh buat survei. Apalagi orang-orang yang dulu dikenal kejam, bengis, dan tidak taubat nasuha, nggak ada yang bahagia hidupnya. Bahkan ada yang berending dengan gangguan jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagian mereka anaknya sendiri tidak takut kepadanya. Anaknya sendiri berani berantem sama dia. Anaknya sendiri berani melawan, berani durhaka sama dia. Bahkan tak jarang juga dari mereka yang mati di tangan anak kandungnya sendiri. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Secara umum, darah yang haram itu ada 2. Anda sebutkan beberapa faedah rincian untuk hal ini agar kita benar-benar memahami tentang kedudukan nyawa di dalam Islam. Secara umum darah ada 2. Atau bahasa lain nyawa ada 2. Nyawa orang kafir dan nyawa muslim. Kafir di dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya kafir mu'ahad. Kafir yang telah terjadi kesepakatan damai genjatan senjata antara mereka dengan kaum muslimin. Maka ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diculik, tidak boleh dirampas hartanya dan digores kehormatannya. Di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata kadza wa kadza." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi jangan antum benarkan ketika ada pengumuman, ya, di Bali 1, Bali 2, di Marriott atau di Perancis yang mereka kafir mu'ahad. Seakan-akan itu pembuatan yang telah dilakukan oleh Islam. Lah. Itu bertentangan dengan Islam. Karena ini kafir mu'ahad yang telah terjadi kesepakatan damai antara negara mereka dengan negara muslim. Nah. Makanya Nabi SAW menjaga perjanjian itu. Menjaga perjanjian itu. Bahkan dalam masalah qisas sekalipun. Nah, dijaga orang-orang kafir Mekah yang sudah sempat ada perjanjian suluh al-Hudaybiyah saat itu. Kemudian ada individu muslim lari keluar dari Mekah dalam keadaan belum pernah dikembalikan. Demikian juga perjanjian Nabi dengan Yahudi yang ada di Madinah. Yang kedua kafir musta'min atau juga disebut musta'man yang masuk ke negeri kaum muslimin mencari suaka.
atau diberikan jaminan oleh individu atau pemerintah kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh digores kehormatannya. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah, wa in ahadu minal musyrikin sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah satu dari orang kafir meminta suaka, berikan dia suaka. Mudah-mudahan dengan dia tinggal di negeri kaum muslimin akan mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim di mana Ummu Hani, seorang wanita sahabiah radhiyallahu anha, memberi jaminan kepada seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah. Begitu dia berada di Madinah, maka sebagian para sahabat Nabi ingin mengganggunya. Kenapa? Karena mengingat dulu mereka sering disiksa oleh kaum musyrikin ketika di Mekah. Dan sekarang musyrik Mekah nongol di tengah-tengah mereka, masa nggak ingin balas dendam? Maka sebagian mereka ingin menghilangkan nyawa orang ini. Ummu Hanik langsung pergi mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, aku sudah menjamin keamanan kepada individu kafir Mekah yang engkau jamin keamanannya. Kemudian Nabi menemui para sahabatnya dan memarahi mereka. Dan mengatakan, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling lemah dari kalian telah memberikan jaminan, maka semua kalian harus menghormati jaminannya tersebut. Apalagi yang memberikan jaminan adalah negara dengan diberikan visa kepada turis-turis. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk di bawah aturan kaum muslimin dan membayar pajak upeti. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum taghirun. Dan juga sebagaimana orang-orang yang Nasara Yahudi berada di Madinah saat itu. Yang keempat, inilah kafir yang halal darahnya dan hartanya menjadi harta ghanimah, adalah kafir harbi, kafir di medan tempur, di medan jihad, yang memerangi kaum muslimin. Inilah kafir yang Allah katakan, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatinya, kepunglah mereka, intailah mereka. Itu pun anak-anak kecilnya tidak boleh dibunuh. Kaum wanitanya tidak boleh dibunuh. Kakek, nenek-nenek nggak boleh dibunuh. Kalau ditangkap, ditawan dan wajib diberikan makan. Tidak boleh dibiarkan kelaparan. Nah, kaum Khawarij dan Neo-Khawarij seringkali membacakan ayat ini kepada anak-anak muda dengan tanpa menyebutkan rincian di atas. Sehingga sebagian pemuda yang ingin masuk surga melalui jalan pintas dan sudah dijadikan sebagai pengantin baru, istilah khusus dari sebagian orang, ingin masuk surga melalui jalan pintas, bunuh diri, cari kafir, semua kafir. Padahal kafir dalam Islam terbagi menjadi 4. 3-nya tidak boleh dirampas hartanya, digores kehormatan dan ditumpahkan darahnya. 1-nya yang halal, yaitu kafir harbi. Yang kedua adalah darah atau nyawa seorang muslim. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, la yahilu damu mru'im muslim illa bi ihdath thalath. Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali karena dia melakukan 1 dari 3 hal. Yang pertama, an-nafsu bin nafs. Karena dia telah membunuh orang lain, maka dia ditangkap oleh negara dan dikisos. Yang boleh menegakkannya cuma negara. Kalau negara tidak menegakkan hukum Islam tersebut, maka masyarakat muslim tidak boleh melakukannya sendiri. Yang kedua, karena dia telah berzina dan dia sudah menikah. Berada di negeri muslim, dia ingin terhapus dosa zinanya dengan menerima hukum had. Maka dia diletakkan tempat yang terbuka, kemudian dilempari batu oleh kaum muslimin dengan batu yang sedang disebut dengan rajam sampai meninggal dunia. Dan itu menjadi penghapusan dosa terhadap dosa zina yang ia lakukan. Nah, yang ketiga, karena dia murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Itu pun penguasa yang melakukannya setelah diingatkan untuk kembali lagi. Selain dari itu, maka barang siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, ancamannya telah kita simak dari sebagian dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW di atas tadi. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, pembunuhan di dalam Islam secara umum itu ada 3. Pembunuhan di dalam Islam secara umum ada 3. Di dalam bab fikih disebut, yang pertama qatlul amd. Dia membunuh
memang sengaja, tujuannya memang membunuh. Maka ini masuk ke dalam ancaman ayat-ayat di atas tadi. Memang membunuh dengan sengaja, ingin menembaknya, ingin memukul, nabrak, ataukah perbuatan-perbuatan yang memang membunuh dan tujuannya membunuh. Bahkan seandainya dia mati terbunuh, dia keluar dengan niat ingin membunuh. Qadarullah, duluan terbunuh. Dosa membunuh tetap sudah dapat. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Qalu, "Hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul?" Qala, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Apabila dua muslim berjumpa dengan kedua pedang mereka untuk saling membunuh di antara mereka, maka si pembunuh dan yang mati terbunuh, kedua-duanya di dalam neraka tempatnya. Bertanyalah sebagian sahabat Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh tempatnya neraka, oke, karena dia memang membunuh. Ini yang terbunuh juga tempatnya di neraka. Kok bisa?" Maka Nabi menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena dia sudah berencana, berniat untuk membunuh saudaranya itu, hanya saja duluan terbunuh. Dua-duanya tempatnya dalam neraka. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, dan ini ancamannya ya, dan dia diqisas. Ya, dia diqisas kalau dihukum Islam. Yang kedua adalah syibhul amd. Hampir serupa dengan pembunuhan yang sengaja. Tindakannya sengaja, tetapi bukan tindakan yang bisa membunuh. Misalkan dia lempar dengan batu. Dengan batu kecil yang tidak mematikan. Lemparannya sengaja dia lempar. Rupanya qadarullah mati dengan lemparan itu. Padahal lumrahnya lemparan yang seperti itu tidak mematikan. Ya. Atau seperti anak muda tadi. Ya. Balap sepeda motor, dia arahkan ke kawannya bercanda. Ya. Sengaja atau memang marah. Tapi memang tabrakan yang secara hitung-hitungan itu tidak mematikan. Rupanya mati. Nah, ini dosanya tidak sama seperti yang pertama, tetapi ini juga dosa yang sangat besar, dan dia di dalam Islam harus membayar diat. Harus membayar diat. Apa diatnya jamaah dimuliakan Allah? 100 ekor onta, dan dengan rinciannya dalam bab fikih. Sekian puluh berumur sekian, sekian puluh berumur sekian, 100 ekor onta harus dia bayar. Satu onta hari ini Allah alam pastinya kurang lebih 30 sampai 40, bahkan bisa sampai 50 juta satu ekor. Kali aja 100. Udah, setelah dia bayar diat 100 ekor onta, dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau nggak punya budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Panjang urusannya. Yang ketiga, ya, pembunuhan model yang ketiga adalah al-qatlu khata'. Dia nggak sengaja. Dia lemparkan ya batu ke kebun dan dia nggak tahu ada orang di situ. Kena orang di dalam kebun, tewas. Atau dia nyalip di jalan umum, di garis, di rambu-rambu yang tidak boleh nyalip. Atau kecepatan yang dia gunakan melebihi kecepatan yang diperbolehkan, mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ini juga sama, harus bayar diat dia. 100 ekor onta kepada keluarga korbannya. Ya, dia harus bayar 100 ekor onta, kemudian memerdekakan seorang budak. Tentunya nggak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti kecuali karena udzur syar'i, haid, nifas, ataukah safar. Disebutkan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iqtatalat imra'atan min Hudzail. Ada 2 wanita di masa Nabi dari kabilah Hudzail, mereka saling bunuhan. Maka salah satu di antara mereka melempar yang lainnya dengan batu, faqatalatha. Dan dia membunuh wanita sehingga terbunuh wanita tersebut, dan wanita itu ada janinnya di dalam perutnya, artinya sedang hamil. Mereka bertengkar, berantem, saling bunuh-bunuhan. Yang satu yang ambil batu langsung melemparinya, kemudian langsung mati saat itu bersama janinnya. Terdengar
berita tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memutuskan untuk janinnya dia harus bayar diatnya dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau wanita. Untuk wanita tersebut dia harus membayarnya dengan 100 ekor onta. Hampir 2 miliar kurang lebih. Nah, kemudian dia juga harus membayar kafarah. Membayar memerdekakan seorang budak. Kalau tidak, maka dia berpuasa berturut-turut selama 60 hari 2 bulan. Panjang masalahnya, masalah nyawa ini jemaah. Satu jari ini yang kita patahkan 5 ekor onta harus kita bayar. Nih, 5 ekor onta, satu jari jemaah. Karena nyawa di dalam Islam ini sangat dijaga. Makanya betapa banyak perintah Allah gugurkan demi menjaga nyawa kita, ya kan? Salat berjamaah, hujan, Allah kasih keringanan, ya kan? Ya. Bahkan demi kesehatan sekalipun. Wanita yang hamil, kalau dia paksa puasa sanggup, tetap diberikan uzur nggak puasa, tapi bayar fidyah atau qadha. Nah, orang yang safar di siang hari Ramadan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Demi menjaga nyawa. Nah, adanya tata cara salat khusus di dalam medan perang demi menjaga nyawa. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian juga ada catatan lain terkait nyawa ini. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apabila ada seorang datang merampok hartaku, bagaimana nasihatmu?" Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu mati terbunuh di tangannya karena kamu membela dirimu, maka kamu mati syahid. Bagaimana kalau aku bela diri, akhirnya dia yang mati, wahai Rasulullah? Tanyanya. Maka Nabi mengatakan, huwa finnar. Dia yang berada di dalam neraka. Radang kita dirampok, refleks. Dan kita cuma ingin bela diri, bukan ingin membunuhnya. Ya, dia memegal kita, kita refleks, kita lawan, meninggal dia, neraka tempat dia. Kalau kita yang meninggal, kita mati syahid. Nah, enak banget ngasih nyawa ke begal. Ya, nggak jelas hukum yang seperti ini. Nabi mengatakan barang siapa yang mati terbunuh duna mali demi menjaga hartanya, demi menjaga kehormatannya, demi menjaga keluarganya, fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Kalau orang tersebut yang mati di tangannya karena dia ingin bela diri, maka dia tempatnya di dalam neraka. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari pembahasan dari bab ke-7 ini adalah hendaknya kita berhati-hati dari nyawa seorang muslim dan juga nyawa orang kafir yang Allah haramkan. Yang kedua, ancaman bagi orang yang membunuh, nyawa yang haram. Yang ketiga, bahkan ancaman kepada orang yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan atau menanamkan rasa takut di hati seorang muslim dengan mengisyaratkan senjatanya. Dan yang terakhir, hendaknya kita di masa fitnah benar-benar berhati-hati dan menjauhi semua tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan pertumpahan darah atau hilangnya nyawa atau hilangnya nikmat keamanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada pertanyaan insyaallah dituliskan dengan kertas dan insyaallah akan Anda bacakan setelah salat isya sebagaimana biasanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya 5-10 menit kita jadikan untuk sesi tanya jawab dan diskusi insyaallah taala. Sebelum ana bacakan pertanyaan yang telah ada, ingin ana tambahkan beberapa faedah dan catatan sebagai penyempurna untuk pembahasan yang kita bahas di sesi pertama tadi. Bahwa apa yang telah kita simak di kajian yang pertama tadi dari dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita besarnya dosa dan ancaman dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya bagi siapa saja yang menumpahkan darah yang haram dan terkhusus membunuh seorang muslim. Juga ancaman yang begitu keras bagi siapa saja yang menakut-nakuti seorang muslim.
Juga telah kita bahas, telah kita sebutkan macam-macam pembunuhan. Ada yang qatl al-amd, sengaja, ada yang serupa dengan sengaja, ada yang tanpa sengaja. Dan semuanya itu ada rinciannya di dalam Islam. Juga telah kita bahas pembagian kafir di dalam Islam, sebagaimana hukum asal darah seorang muslim tidak halal kecuali karena beberapa hal. Kemudian catatan tambahannya jamaah yang dimuliakan Allah adalah bahwa seorang muslim, meskipun dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan khususnya seorang muslim, tetapi apabila ada orang ingin merampas harta atau ingin membunuhnya atau keluarganya, maka dia punya hak di dalam Islam untuk bela diri. Kalau dia yang mati terbunuh, maka Nabi katakan bahwa syahid. Karena Nabi mengatakan man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena menjaga dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena menjaga hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena menjaga keluarganya, maka dia mati syahid. Kemudian seorang sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tersebut yang mati di tanganku? Maka Nabi menjawab, huwa finnar, maka dialah yang di neraka. Karena dia mati bukan karena kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu ingin membela diri, tetapi dia menyebabkan dia mati. Juga faedah berikutnya adalah bahwa seorang muslim, seandainya dia tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, sementara dia telah menjadi korban pembunuhan, korban penumpahan darah, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan keadilannya. Kayak seorang mukmin itu selalu tenang hidupnya. Seandainya dia dibunuh atau anggota keluarganya yang dia dibunuh, setelah dia atau anggota keluarga yang menjadi korban pembunuhan justru ditersangkakan lagi. Misalkan, seandainya terjadi, maka di hari kiamat nanti dia akan dikisos. Karena di padang mahsyar itu, jangankan manusia, kambing yang memiliki 2 tanduk, menanduk kambing lain yang nggak punya tanduk, itu dikisos oleh Allah di antara kambing. Hanya saja karena mereka bukan mukallaf, setelah dikisos Allah katakan kuni turaba, menjadi debulah engkau. Kisos antara kafir dan kafir juga di padang mahsyar. Kisos muslim dengan kafir juga di padang mahsyar. Sementara kisos muslim dengan muslim setelah mereka melewati as-sirat di sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah. Sebagian ulama akidah mengatakan Al-Qantarah itu ujung dari as-sirat dan masih bagian dari as-sirat. Dan sebagian ulama berpendapat bukan bagian dari as-sirat, tetapi setelah as-sirat. Di sanalah diberhentikan sebagian kaum muslimin yang pernah saling menzalimi di antara mereka untuk ditegakkan qisas. Hanya saja qisas saat itu bukan lagi nyawa dengan nyawa, pukulan dengan pukulan, tetapi pahala dengan dosa. Allah mengambil pahala-pahala ibadah dari para pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman mencakup pembunuhan, ya, mencaci maki, gibah. Gibah termasuk, jangan kira enggak, ya. Gibah, mengadu domba. Nah, ya. Diambil pahala-pahala ibadahnya, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah menjadi korban kezalimannya. Kalau mencukupi, maka kalau tidak, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, kemudian Allah timpakan kepadanya. Maka bisa jadi seseorang akan menanggung dosa-dosa maksiat yang belum pernah ia lakukan. Tetapi dia pernah menzalimi seseorang dan orang tersebut punya dosa maksiat itu. Dan Allah belum bertobat untuknya. Catatan berikutnya terkait dosa membunuh adalah bahwasanya akidah Ahlussunnati wal Jamaah, semua dosa yang di bawah syirik, ini di bawah ancaman Allah Jalla wa Ala, yang apabila Allah kehendaki maka Allah laksanakan ancamannya, kalau tidak maka tidak. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnu Katsir, ijma' seluruh ahli tafsir bahwa ayat ini untuk mereka yang mati dan mereka belum bertaubat. Orang yang belum mati dan belum bertaubat dari syirik dipastikan tempatnya neraka, tidak akan diampuni oleh Allah. Demikian juga orang yang mati dan mereka belum bertaubat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, maka mereka di bawah kehendak
Jika Allah berkehendak mengadab mereka terlebih dahulu dalam neraka, maka Allah akan melakukannya. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan masukkan mereka langsung ke dalam surga karena keutamaan tauhidnya. Kemudian catatan berikutnya bahwasanya di dalam Islam tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila seseorang bertaubat darinya. Dosa terbesar sekalipun yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, murtad. Pernah berperang di barisan musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi SAW. Pernah menarik panahnya ke arah Nabi di masa sebelum Islam misalnya. Kemudian dia bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam bermaksiat, janganlah kalian pesimis dari ampunan dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, Nabi SAW juga bersabda, "Wa yatubullahu ala man tab." Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Nabi juga bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami gorgoroh. Gorgoroh ada dua maknanya, kata para ulama. Yang pertama, nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Mana gorgoroh yang kedua, belum terlihat azab atau musibah yang mematikan. Karena taubat di saat musibah datang, musibah yang mematikan datang, itu tidak diterima lagi oleh Allah. Karena taubatnya tersebut taubat yang terpaksa. Allah berfirman, "Falamma ra'au ba'sana tadarra'u." Demikian juga tentang firman, "Falamma adrakahul gharaq qala amant billadhi amanat bihi banu Israil qala al'ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin." Nah, ya, maka kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang enggan bertaubat. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertobat, Allah mulai dari nol dengannya. Dan Allah tidak anggap dia punya dosa itu. Seakan dia tidak pernah menyentuhnya. Tapi dia enggan bertobat. Maka tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertaubat. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sudah setinggi langit, pernah berbuat syirik, pernah memerangi Nabi, pernah membunuh, berzina, khamar, pernah menjadi LGBT, pernah menjadi wanita lesbi, pernah durhaka sama orang tua, nggak pernah sholat puluhan tahun. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh, menyesal, menangis, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, ikhlas karena Allah bertaubat. Maka Allah katakan, "Aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu itu, dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit." Makanya kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertaubat. Seperti itu tawaran Allah bagi siapa saja yang mau bertaubat, tetapi bisa-bisanya ada yang menolaknya, tidak menerimanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah demo anti pemerintah yang sah atau memberontak atau kudeta pada pemerintah yang sah termasuk kelompok Khawarij? Nah, ini tidak diragukan. Ini adalah paham Khawarij menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Ya. Bahkan kalimat khuruj kepada pemerintah yang disebut dalam kitab-kitab akidah itu tidak hanya dengan tindakan. Kalau kita buka kitab-kitab akidah ditulis oleh para ulama dahulu, ada istilah namanya Al-Khawarij Al-Qa'adiyah. Ada istilah Al-Khawarij Al-Qa'adiyah. Mereka tidak memberontak dengan pedang-pedang mereka. Tetapi sebab pena-pena mereka, khutbah-khutbah Jumat mereka, orang awam memberontak kepada pemerintah. Ini juga diambil oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan oleh para penguasa di masa itu. Dijemput satu persatu, ya, oleh penguasa di masa itu. Bahkan mereka lebih berbahaya. Karena kalau Khawarij yang melakukan tindakan setelah mereka ditangkap selesai. Satu orang Khawarij Qa'adiyah bisa melahirkan, bisa menyebabkan ribuan bahkan jutaan masyarakat memberontak. Nah, mereka diperangi bukan dibunuh. Kalau mereka sudah bertobat tidak boleh dibunuh. Makanya ada ayat dalam Al-Quran dari surat Al-Hujurat, "Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah."
Apabila ada sebagian kaum muslimin memberontak tidak mau taat kepada pemerintah yang sah, maka perangi mereka sampai mereka bertobat dan kembali lagi kepada persatuan. Maka yang diperangi oleh Utsman dan Ali bin Abi Thalib dari kaum Khawarij di masa itu, semua mereka salat 5 waktu. Bahkan sebagian mereka ahli puasa Daud. Sebagian mereka hafidh Al-Quran. Ya, penampilan mereka sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Istri-istri mereka tutup aurat sempurna. Mereka anti terhadap bid'ah juga. Anti terhadap syirik, anti khurafat juga. Cuma masalahnya mereka punya paham boleh menumpahkan atau memerontak atau melengsarkan seorang pemerintah apabila dia terlihat tidak adil atau nepotisme. Padahal bukan demikian, bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan juga membiarkan mereka menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Makanya Allah mengatakan fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu sebagian dari kaum muslimin memberontak, maka hendaknya mereka diperangi sampai mereka bertobat dan kembali lagi ke dalam persatuan kaum muslimin. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Cuma satu pertanyaan, alhamdulillah lebih selamat di hari kiamat. Maka kita ada pertanyaan lain? Baik. Naam, tafadhal barakallahu. Kita tidak ingin menjawab kasus-kasus tertentu dan secara khusus ya. Namun secara kaidah umum tadi telah kita bahas. Ya, kaidah umum tadi telah kita bahas tentang nyawa, baik nyawa kafir, nyawa muslim. Ya, mana ada nyawa yang boleh dibunuh di dalam Islam dan mana yang tidak boleh. Ya. Kemudian terkadang ya, fitnah kalau sudah terjadi, yang terjadi adalah chaos. Ya. Makanya kata Syekhul Islam, ketika fitnah sudah terjadi, akal orang yang berakal menjadi hilang. Bahkan orang yang berakal, ya, atau sebelumnya kata beliau, orang yang berakal tidak mampu mencegah orang-orang yang pandir akalnya dari tindakan-tindakan yang menyebabkan pertumpahan darah dan hilangnya nikmat keamanan. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, terkadang fitnah muncul, orang yang berakal bisa hilang akalnya. Antum bayangkan, bisa-bisanya ada orang yang berani membunuh di dalam tanah suci Madinah. Dan yang dia bunuh bukan perampok, ya, bukan begal, justru sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan, menantunya Nabi SAW, Dzun Nurain, satu-satunya manusia di atas permukaan bumi ini semenjak Allah menciptakan langit dan bumi yang punya satu gelar ini. Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Hanya ada satu orang ini di dunia ini yang menikahi dua putri dari seorang Nabi SAW setelah salah satu dari mereka berdua meninggal dunia. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh kaum Khawarij. Bahkan di dalam kitab-kitab tentang Khawarij disebutkan ada seorang wanita yang sedang hamil di masa tabi'iyah, di masa Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Dia lewat di depan markasnya Khawarij yang waktu itu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya. Beliau seorang wanita muslimah dengan fitrahnya yang masih selamat. Beliau memuji Ali bin Abi Thalib, penguasa kita, kita harus taat. Kalau enggak nanti kacau negara yang ada hukum rimba. Nah, kita harus taat kepadanya, mendoakannya, menasihatinya secara diam-diam. Dia sahabat Nabi, dia Amirul Mukminin. Mereka marah, kemudian mereka membunuhnya dan mengorek perutnya bersama bayinya. Makanya ketika ada Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas di depan Ka'bah, mereka bertanya, sahkah tawaf kami, umroh kami, haji kami ini karena terkena darah nyamuk yang saya bunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Subhanallah kalian ini. Darah nyamuk takut kalian tumpahkan. Tetapi darah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin tidak takut kalian tumpahkan. Nah, itulah ketika fitnah telah terjadi. Maka Islam melarang kita memberontak. Islam melarang kita mencaci maki penguasa. Larang Islam kita di dalam mendemo. Itu cara-cara orang kafir, bukan cara Islam. Siapapun yang melakukannya. Walaupun ada 1 juta ustadz mendukungnya, bahkan 5 juta ustadz sekalipun mendukungnya, tidak membenarkan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, bimbingan dari Islam adalah mendoakannya,
Nabi mengatakan waliya'khudh biyadi, dia pegang tangan penguasanya itu. Dia nasihati 4 mata. Nah, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka ya dia telah menunaikan kewajibannya. Sebagian ulama mengatakan kalau saya punya doa mustajab akan aku berikan kepada penguasaku. Dengan terperbaikinya mereka, terperbaikinya umat. Nah, makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Usama bin Zaid, kenapa engkau tidak pernah menasihati Utsman bin Affan? Kata beliau, bagaimana kamu tahu aku tidak menasihatinya? Apakah setiap kali aku menasihati penguasaku, aku harus beritahukan kepadamu dan berteriak di tengah masyarakat, kamu ini pembuka pintu fitnah, kata Usama bin Zaid. Juga seorang Khawarij datang kepada Hasan al-Basri, seorang ulama di masa tabi'in, untuk memberontak. Maka Hasan al-Basri bertanya kepadanya, apakah penguasamu melarang kamu sholat? Tidak. Apa penguasamu tidak memberi izin kamu puasa, haji, zakat, umroh? Tidak. Maka kata Hasan al-Basri, tidaklah aku menilai kalian, pemberontakan kalian ini kecuali karena perkara dunia. Karena naiknya harga BBM. Karena nggak diberikan ini dan itu. Berarti perjuangan kalian bukan untuk menegakkan tauhid, bukan menegakkan salat, bukan menegakkan puasa, haji, al-amr, melainkan karena dunia yang tidak diberikan kepada kalian. Ucap Hasan al-Basri. Namun hari ini tidak ada yang berani menyampaikan hadis-hadis ini. Kenapa? Orang siapa saja yang membawa hadis ini akan dituduh murjiah. Akan dikatakan penjilat penguasa. Kita menyampaikan hadis-hadis ini sebagai akidah kita. Hadis-hadis ini sudah Nabi ucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Akidah ini sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Dituliskan oleh ulama-ulama Islam. Ya, ditulis oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah. Padahal beliau dipenjara selama 4 periode. Karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Nah, Hasan al-Basri juga, ya. Pada di masa beliau terjadi pemberontakan yang luar biasa dari seorang panglima perang yang bernama Ibnul Ash'ath. Terhadap pemimpinnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf yang suka membunuh, suka mabuk. Presiden suka mabuk, suka membunuh, dan pingin jadi imam salat lagi. Maka Ibnul Ash'ath merupakan panglimanya dia, dan dia orang saleh yang memberontak. Hasan al-Basri dipaksa untuk bergabung. Beliau tidak mau, sampai-sampai beliau diikat kakinya, diikat tangannya, dan diletakkan dalam saf para pemberontak agar orang tahu Hasan al-Basri ada di sana. Sampai suatu ketika berada di suatu jembatan, beliau melemparkan dirinya ke danau. Supaya kaum muslimin tidak melihat ada beliau di barisan para pemberontak. Hari ini justru dianggap pejuang. Dan yang melarangnya dikatakan murjiah. Dikatakan penjilat penguasa. Kita menyampaikan ini sebagai akidah. Karena hadis ini bukan baru 2, 3, 4, 5 periode ini. Sudah ada sebelum Nabi wafat. Sudah Nabi sampaikan. Kemudian dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dari semenjak abad kedua. Semua kitab akidah yang ditulis oleh para ulama baik di abad kedua maupun yang setelahnya selalu memperingatkan kita tentang prinsip ini dan menjelaskan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Khawarij. Tidak ada kitab akidah yang tidak membahas pembahasan ini. Baik yang ditulis oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari yang masih sampai hari ini. Tapi hari ini yang membawa hadis ini dikatakan murjiah. Nah, tapi lihat ketika hadis-hadis Nabi ini tidak diindahkan jamaah, hilang nikmat keamanan. Ketika negara udah chaos, sebagian orang cuci tangan. Sebagian orang dengan mudahnya mengatakan memang harus tumpah darah dulu untuk menegakkan keadilan. Subhanallah. Dengan mudahnya dia berkata demikian. Ana udah rasakan di Yaman jemaah. Ana masuk ke Yaman, nikmat keamanan dari ujung Yaman ke ujung Yaman itu luar biasa. Ya. Harga gas LPG yang biru yang besar itu cuma 300 atau 400 real. Sekarang Anda dengar 5.000 atau 10.000 real sudah harganya. Bahkan sekarang nggak diketahui berapa jumlah presiden yang pasti di Yaman. Ada yang bilang 5, ada yang bilang lebih. Dan ada yang bilang kurang dari itu. Nah, ada nikmat keamanan. Nah, terjadi hukum rimba, terjadi pembunuhan, perampokan, penjarahan. Maka Syekhul Islam mengatakan 40 tahun di bawah penguasa yang zalim. Itu lebih mending daripada 1 hari tanpa pemerintah. Dan ingat jamaah, negara apalagi muslim, di zaman demokrasi ini, kalau sudah terjadi chaos, pasti PBB turun tangan. Gak mungkin tidak. Dan kalau sudah PBB turun tangan, mustahil Islam yang dibela. Pasti kaum muslimin menjadi korban. Lihat Irak. Lihat ya, yang lain-lainnya.
Gak mungkin mereka turun membela Muslim. Allah telah mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara. Makanya kalau ada acara demonstrasi pemberontakan, pelengseran dimodalin oleh pihak ketiga dari pihak asing. Sehingga negara jadi lemah. Ketika pemberontak kuat, mau nggak mau negara minta suaka. Siapa yang paling kuat di PBB? Mereka akan berikan suaka, tentu ada deal-dealan. Gak mungkin ngirim pesawat tempur dan sebagainya tanpa deal-dealan. Apakah deal-dealannya pulau ataukah yang lainnya dan sebagainya. Nah, makanya nikmat keamanan itu Allah gandingkan dengan nikmat makanan. Bahkan Allah sebutkan sebelum nikmat makanan sekalipun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa nabluukum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Kata para ulama, rasa lapar, ujian dengan kelaparan Allah sebutkan setelah ujian dengan rasa takut, menunjukkan nikmat keamanan. Hilangnya keamanan itu lebih dahsyat daripada hilangnya makanan. Maka sebagian ulama dahulu ada yang ingin melihat ya mana yang lebih penting dan dibutuhkan, maka dia memiliki 2 ekor kambing. Satunya kambing yang sehat, diikat dan berada di dalam kandangnya. Ya, satunya lagi seekor kambing yang kurang sehat. Kemudian ada serigala yang terikat, yang tidak bisa sampai kepadanya. Kemudian besok paginya dilihat itu makanan nggak disentuh sama kambing tersebut sama sekali. Padahal dia sehat, bisa bergerak. Dan serigala yang ada pun terikat. Kata para ulama, karena dia takut kepada serigala, makanan nggak dia sentuh. Sedangkan satu ekor kambing yang berikutnya, dia cacat, disediakan makanan tersebut dan tidak ada serigala di depannya. Ya. Kemudian besok pagi itu makanan sudah habis dilahap oleh kambing tersebut. Menunjukkan apa? Karena rasa takut terkadang makanan tidak dinikmati. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Tentunya semua orang harus menahan diri. Bukan berarti Islam membolehkan negara memerangi para pemberontak, namun dia bisa berbuat sesukanya karena pelampian hawa nafsu dan sebagainya. Enggak, semuanya akan ada hisab di hari kiamat. Dia melakukan tindakan tersebut karena unsur apa, akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Yang jelas semua pertumpahan darah yang terjadi akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya namun maaf, dan semoga Allah Jalla wa'ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan tangan kita bersih dari darah-darah yang Allah haramkan. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diajak untuk berperang dalam fitnah Jamal, kata beliau, kalau kamu bisa memberikan kepadaku sebuah pedang yang punya lisan dan di hari kiamat nanti dia bisa membela aku di sisi Allah, maka aku akan bergabung dalam perang Jamal ini antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Sebagian sahabat memuji Allah setelah terjadi fitnah Jamal dan alhamdulillah yang membersihkan tanganku dari darah kaum muslimin. Nah, karena besarnya masalah darah. Dan yang pertama kali diperkarakan di hari kiamat dari hak anak Adam adalah darah. Sebagaimana salat adalah yang pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.